wabarakatuh. Saya Putri Ainunazah dengan NIM 24207023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran kontekstual untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori bahasa yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Faizi, Magister Linguistik. Berikut penjelasannya. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. Apakah kalian tahu apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Adapun pengertian pembelajaran kontekstual menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Debdiknas, pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang harus mampu mendorong siswa atau siswi untuk menciptakan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Suherman, pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang diawali dengan mencontoh kejadian di dunia nyata yang dialami siswa, lalu diangkat menjadi pembahasan konsep yang sedang diajarkan. Yang ketiga, menurut Elaine B. Johnson, pembelajaran kontekstual yaitu sebuah proses pendidikan untuk menolong para siswa atau siswi melihat makna dalam pembelajaran yang mereka pelajari. Caranya itu dengan menghubungkan subjek-subjek akademik yang sudah dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya pada kehidupan mereka. Tujuan adanya pembelajaran kontekstual. Yang pertama, untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, sehingga mereka itu bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Strategi dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, bisa melalui pemecahan masalah. Yang kedua, mengajak peserta didik di tempat yang dekat dengan pemahaman materi. Yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri. Yang keempat, membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik di kelas dengan berbagai karakter sosial, budaya, dan suku. Yang kelima, memberikan penilaian yang otentik pada peserta didik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kita bisa mengenalkan sosok atau figur yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, kita bisa merumuskan manfaat serta tujuan materi yang akan dipelajari serta mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita bisa memberikan umpan balik dengan cara membebaskan peserta didik untuk bereksplorasi sehingga nantinya mereka bisa menemukan cara belajar yang sesuai. Yang keempat, kita bisa mengarahkan dan membimbing peserta didik selama mereka belajar untuk bereksplorasi. Prinsip pembelajaran kontekstual. Pertama, prinsip ketergantungan. Adanya prinsip ketergantungan itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Setiap elemen di sekolah saling tergantung satu sama lain. Misalnya, antara peserta didik dan guru, guru dan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, dan seterusnya. Yang kedua, prinsip diferensiasi. Artinya, segala sesuatu di bumi ini selalu berubah, tak terkecuali di dunia pendidikan. Hal itu memicu terbentuknya perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Oleh karena itu, pendidik itu harus selalu dituntut untuk dinamis dan harmonis dengan prinsip diferensiasi.
Yang ketiga, prinsip organisasi diri. Artinya, guru itu harus mampu memberikan dorongan atau motivasi pada peserta didik agar senantiasa menggali setiap potensi yang dimiliki secara optimal. Komponen yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual. Yang pertama, adanya konstruktivisme, yaitu teori belajar yang menekankan pada proses pembelajaran dan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Yang kedua, menemukan, yaitu pelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Yang ketiga, bertanya, yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan proses dan meminta informasi atau pengetahuan dari seseorang. Yang keempat, masyarakat belajar, yaitu konsep belajar yang menekankan pada pentingnya kerjasama dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pemodelan, yaitu konsep belajar yang melibatkan siswa untuk mengamati dan meniru perilaku orang lain. Yang keenam, refleksi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar. Contoh pembelajaran kontekstual. Yang pertama, guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Guru itu memperagakan gaya renang di depan siswa untuk menunjukkan teknik secara langsung sehingga siswa bisa memahami gerakannya dengan melihat contoh nyata. Yang kedua, guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Guru menggunakan visualisasi berupa gambar rangka untuk membantu siswa mengenali dan memahami struktur rangka manusia secara lebih konkret. Yang ketiga, guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji, yaitu guru membawa bahan ajar berupa biji yang sedang berkecambah agar siswa dapat mengamati langsung proses pertumbuhan tanaman sehingga belajar menjadi lebih nyata dan mudah dipahami.